Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 18 April 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Bapak Jedesmond Saragih, Master Teologia. Liturgos, Pendeta Pastria Ekatara, Sarjana Teologia. Pembaca Alkitab dan pembaca warta jemaat oleh saya sendiri, Diaken Deli Hendrawati Tundang, pemusik, tim musik GKE DKI Jakarta. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan, satu minggu yang telah berlalu kita senantiasa disertai oleh-Nya. Hingga pada hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada minggu ini kita masih dalam suasana minggu sesudah Paskah, di mana dalam kalender gerejawi dinamakan Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Iman kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali. Mari kita berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia
kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, terutama atas karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau telah bangkit. Engkau menyucikan kami dari segala dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat di dalam hari-hari kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang-Mu, atas segala tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah oleh kasih Tuhan kami boleh senantiasa diperbaharui di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil pasti akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan oleh kematian dan kebangkitannya, kita memiliki hidup. Mari kita bersama-sama menyanyi sebab Dia hidup. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini
Minggu 18 April 2021 terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKE DKI Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Ada kesempatan bagi kita saat ini untuk kembali mendengar pemberitaan firman Tuhan dan merenungkan makna kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nas Alkitab yang menjadi bahan atau dasar perenungan kita diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Sebelum kita mendengarkan pembacaan bagian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengundang kehadiran-Mu dan pertolongan Tuhan agar kami dapat mendengarkan kebenaran dan merenungkannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, dan ajarlah kami selalu ya Tuhan untuk menghayati kebenaran itu. Bimbinglah dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan setiap orang di tempat ini dimanapun mereka berada juga untuk mendengar dan merenungkannya. Berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43 di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya
dan memakannya di depan mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat GKE DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, Lukas telah memberikan kita beberapa potret kebangkitan melalui peristiwa kubur yang kosong di ayat pertama sampai ayat ke-12, dan penampakan Yesus serta penekanannya pada bagaimana kitab suci telah menubuatkan kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Nah, kali ini Lukas menceritakan pesan Yesus kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Jika dibaca secara lebih jauh sampai ayatnya yang ke-49, sebenarnya pesannya itu adalah berkaitan dengan pengutusan para murid kepada bangsa-bangsa. Perhatikanlah juga bagaimana Yesus yang bangkit akan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Ya, dengan kuasa. Sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi kebangkitan. Secara khusus dalam ayat 36 sampai ayat 43 yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita menjumpai sesuatu yang menarik berkaitan dengan tubuh Kristus yang bangkit. Tubuh Kristus yang bangkit. Namun mari kita mengamati reaksi para murid ketika itu. Ayat 37 dikatakan di sana, mereka terkejut dan takut. Tampaknya mereka tidak sepenuhnya siap untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit. Apa yang mereka alami merupakan pengalaman yang pada satu sisi bisa dimaklumi. Sebab memang demikianlah umumnya reaksi manusia saat menyaksikan kenampakan sosok ilahi atau malaikat. Hal ini mengingatkan kita apa yang terjadi pada Zakaria ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan yang hendak memberikan kabar gembira kepadanya. Pada pasal pertama Injil Lukas di ayat yang 12 dikatakan di sana bahwa Zakaria ketika melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Keterkejutan dan ketakutan mereka dapat dibaca sebagai sikap ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya bahkan ketika mereka telah melihat sendiri Yesus yang bangkit. Laporan-laporan yang telah mereka dengar ternyata tidak cukup untuk membuat mereka yakin. Dan mereka membutuhkan bukti yang lebih lagi. Itulah yang segera akan mereka dapatkan menurut catatan Injil Lukas. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus pada bagian pertama bacaan kita memang menghadirkan sebuah ironi. Bukannya damai sejahtera yang dialami oleh murid-murid, tetapi keterkejutan dan rasa takut. Mereka sekali lagi tidak sepenuhnya siap untuk percaya. Masih terdapat keraguan-raguan dalam hati mereka. Dan itu diketahui oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan Tuhan Yesus harus bersabar terhadap murid-muridnya. Oleh sebab itu ia mengundang mereka untuk mengalami secara fisik atau secara jasmani tubuhnya yang bangkit. Kalau melihat dan mendengar saja ternyata belum cukup, sentuhan atau rabaan dapat meyakinkan mereka. Mudah-mudahan tubuh Yesus yang bangkit secara fisik tidak lain dari tubuhnya sebelum kematiannya. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dialami secara fisik. Namun pada saat bersamaan tubuhnya juga adalah tubuh yang berbeda. Tubuhnya yang sekarang setelah kebangkitan itu tubuh yang jauh lebih mulia. Tubuhnya kini, kalau kita menggunakan bahasa Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 misalnya, tubuhnya kini adalah tubuh surgawi, tubuh rohani,
namun tetap tubuh yang fisik. Namun bahkan setelah diundang untuk mengalami langsung, apa yang kita lihat? Para murid ketika itu masih bergumul untuk percaya. Bergumul untuk percaya. Dikatakan di ayat 41, mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Tampaknya kegirangan mereka memperlihatkan kepada kita bahwa mereka mulai percaya, tetapi pada saat bersamaan masih ingin bukti lebih lagi. Sikap semacam ini tentu saja acap kita alami. Bahkan ketika kita sudah percaya, kita masih butuh bukti. Itulah kecenderungan manusia yang seringkali tidak bisa kita sangkal. Yesus menanggapi hal tersebut dengan meminta makanan. Tujuannya, seperti yang bisa kita duga, adalah untuk mempertegas kenyataan yang sudah ada di depan mereka. Sekali lagi, kenyataan atau realitas kebangkitan yang bersifat fisik. Yang ada di antara mereka saat itu bukanlah hantu Yesus, bukanlah roh Yesus. Saudara-saudara sekalian, bukankah kubur kosong yang disaksikan oleh murid-murid sebelumnya juga menandai kebangkitan yang fisik? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus, murid-murid harus betul-betul yakin akan apa yang mereka saksikan. Itulah yang menjadi motivasi mendasar peristiwa yang kita baca dalam Lukas pasal 24. Tampaknya sangat disadari bahwa keraguan-raguan merupakan problematika tersendiri. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan dasar kesaksian kita di tengah bergereja dan dalam dunia. Pertanyaannya adalah, sudah yakinkah kita dengan berita kebangkitan itu sendiri? Jemaat Tuhan di zaman kita harus kita akui, dan pada kenyataannya sudah terpisah oleh ruang dan waktu begitu jauh dari kesaksian murid-murid Yesus di abad pertama, ribuan tahun yang lalu. Mereka yang melihat sendiri peristiwa itu harus diyakinkan oleh Yesus sendiri. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita merasa perlu untuk mendapat perlakuan yang sama berkaitan dengan segala bentuk keraguan-raguan kita? Pengalaman dan keraguan-raguan mereka bukanlah cara kita membenarkan keraguan-raguan kita saat ini dan kebutuhan kita untuk diyakinkan kembali oleh Tuhan. Peristiwa yang disaksikan dalam Injil Lukas merupakan peristiwa partikular yang tidak untuk diulang kembali untuk kebutuhan kita, untuk hasrat kita. Pesan utamanya bukan untuk membenarkan keraguan-raguan, akan tetapi bahan ini menyadarkan kita akan dasar kesaksian kita, yaitu kebangkitan itu sendiri. Saudara-saudari jemaat GKE DKI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan adalah pesan hidup baru dalam Tuhan. Mengutip satu pertanyaan reflektif dari seorang yang bernama J.J. Tatamanil. Apakah mungkin kita masih bisa berbicara tentang kehidupan baru di masa Paskah yang terus dibayang-bayangi oleh kuasa maut tanpa henti? Khususnya dalam konteks pandemi misalnya, musibah, bencana yang silih berganti mendera bangsa kita akhir-akhir ini. Belum lagi kalau kita mengingat penderitaan yang tak tercatat ataupun tersorot yang setiap waktu dihadapi oleh begitu banyak orang. Jawabannya semestinya positif. Ya, kita tetap dapat mewartakan hidup baru di tengah bayang-bayang maut serta penderitaan. Umat Kristen dalam sejarahnya terus mengafirmasi iman pada kebangkitan meskipun harus kehilangan dan menghadapi kematian. Ada banyak catatan yang meriwayatkan jiwa-jiwa pengikut Kristus yang harus kehilangan nyawanya demi iman dan kebenaran. Iman kepada Kristus yang bangkit seyogianya tidak menihilkan atau menafikan derita atau kepedihan. Gagasan-gagasan yang cenderung magis dalam tanda kutip mengabaikan perasaan pedih tersebut terbukti jauh dari tujuan menghibur ataupun menguatkan kita. Orang-orang yang bergumul dengan tugas-tugas pastoral selama ini tentu
paham betul kekuatan tidak muncul dengan cara menutup mata terhadap keluhan dan derita. Bacaan kita sedikit banyak mengingatkan kita pada tokoh Thomas dalam Injil Yohanes. Kita tidak boleh melewatkan kesejajaran antara kedua bahan yang ada dalam kedua Injil ini. Murid yang satu ini terkenal dengan pernyataannya yang tercatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 25. Dikatakan oleh Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kedua bahan dari Injil Lukas dan Yohanes menekankan kenyataan fisik dari tubuh Yesus yang bangkit. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada berita menarik di tengah derasnya pemberitaan mengenai perlakuan rasial terhadap orang Asia di Amerika. Seorang veteran keturunan Asia dalam sebuah konferensi pers menyingkapkan bekas-bekas luka di tubuhnya. Luka-luka itu didapatnya dari perjuangan membela negeri tempat ia hidup selama ini. Hal ini dilakukannya untuk membuktikan keraguan-raguan orang akan loyalitasnya sebagai seorang Asia terhadap negerinya. Ada komentar yang menarik menyebutkan bahwa hal itu tidak harus dilakukan hanya demi membuktikan seberapa loyalnya seseorang kepada tanah airnya. Namun, veteran perang itu harus melakukannya. Ia tidak perlu melakukan itu jika bukan realitas menyakitkan yang dihadapi oleh orang-orang keturunan Asia di sana. Barangkali itu menjadi ilustrasi yang tidak terlalu jauh untuk mengatakan bahwa Yesus yang bangkit tidak harus melakukan pembuktian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tubuh Kristus yang bangkit seharusnya pula mengingatkan dan menyadarkan kita akan realitas kesaksian orang percaya. Kita tidak bersaksi di tengah kedamaian dan ketentraman, melainkan dalam dunia yang senantiasa menimbulkan luka dan beban. Luka-luka yang tidak hanya terlihat di media-media, tetapi juga yang kita alami sendiri. Kita mendengar saudara-saudari kita yang tengah kehilangan orang-orang yang terdekat akibat bencana dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada di antara kita saat ini yang mengalami sendiri hal serupa. Kita hidup dalam tubuh fisik yang kerap terluka. Bagaimana kita dapat bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit? Dalam pasal 24, tampaknya Injil Lukas menunjukkan bahwa mengenali Yesus dan meyakini bahwa ia sungguh-sungguh telah bangkit merupakan dua hal yang tidak selalu sejalan. Namun, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama. Itulah kesaksian yang hendak dibagikan oleh penulis Injil Lukas. Ia bukanlah Roh Yesus yang menampakkan diri. Yesus yang bangkit adalah Yesus orang Nazaret yang telah mereka kenal. Kesinambungan antara masa sesudah Paskah dan hidup Yesus di tengah-tengah mereka dalam pelayanannya diperlihatkan dengan jelas di sini. Namun, tubuh yang sama itu kini lebih mulia karena tidak takluk kepada kuasa dunia. Seringkali kita tergoda untuk berkata, cukup menanti hari ketika setiap orang percaya bangkit dalam kemuliaan. Namun, sebagai jantung iman Kristen, kebangkitan Yesus tidaklah perlu menunggu-nunggu waktu kebangkitan itu. Akan tetapi tubuh Kristus yang bangkit ternyata tidak mudah dikenali, bahkan oleh orang yang terdekat, para murid sekalipun. Oleh sebab itu menjadi hal yang amat penting, khususnya jika kita mau belajar dari bahan Injil Lukas, bahwa tubuh Kristus yang tidak dapat kita lihat dan raba saat ini, dan kenyataan ini menuntut orang percaya kini untuk meyakini kesaksian yang kita telah terima. Kendati kita tidak mendapat kesempatan yang sama untuk diyakinkan kembali oleh Tuhan. Kenyataan sederhana yang harus kita percayai ialah bahwa Yesus yang disaksikan secara fisik oleh murid-murid perdana ribuan tahun yang lalu adalah Yesus yang sama yang kita saksikan berkarya dalam hidup kita. Kita tidak dapat berharap lebih
dari pernyataan ini. Keinginan atau hasrat kita untuk diyakinkan kembali seperti pengalaman para murid dahulu hanya menunjukkan ketidakdewasaan iman kita. Sayangnya, dalam berbagai bentuk upaya untuk meyakinkan diri pun dilakukan untuk memastikan bahwa benar Yesus bangkit. Kata-kata Tuhan Yesus kepada Thomas dalam Injil Yohanes patut kita jadikan bahan refleksi tambahan. Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes pasal 20 ayat 29. Kiranya renungan ini menguatkan kesaksian kita. Tuhan memberkati. Jemaat GKE DKI Jakarta yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita dalam doa. Ya Bapa yang pengasih dan pemurah, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menyatakan syukur kami atas berkat karunia dan kemurahan Tuhan yang dapat kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih, kami baru saja mendengarkan dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus mengajar kami dan memberi kami dalam hati kami semangat dan kecintaan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang dapat kami terima untuk menghayati kembali kebangkitan Tuhan yang seyogianya dapat kami hayati, kami tumbuhkan, dan kami wartakan sebagai kesaksian kepada setiap orang. Itulah tugas dan pengutusan kami sebagai murid-murid-Mu yang harus mewartakan dan bersaksi tentang kebangkitan, tentang hidup yang baru, tentang keselamatan. Pimpin kami ya Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa, bersyafaat untuk gereja kami, Gereja Kalibatan Evangelis, sebagai salah satu dari gereja-gereja yang ada di Indonesia, dan juga gereja-gereja yang menaruh hidupnya hanya di atas dasar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan kehidupan, persekutuan, dan kesaksian kami. Kuatkanlah kami Tuhan. Berikan kami hikmat, khususnya para pemimpin kami ya Tuhan, pemimpin gereja kami, di tengah segala tantangan, problem yang harus kami hadapi. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan mereka, para pemimpin kami, hikmat untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik yang bersumber dari kecintaan akan kebenaran. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau menyertai pimpinan gereja kami di tingkat sinode maupun di jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah dimanapun GKE berada. Sertailah umat Tuhan yang ingin hidup hanya dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya senantiasa firman-Mu yang indah, yang baik, yang dapat menguatkan kami itu tidak hanya dapat kami dengar pada momen-momen seperti ini, tetapi juga dapat kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya bagi kalangan muda-mudi GKE di tengah berbagai tantangan kehidupan pada masa saat ini. Engkau yang memimpin, memberkati, menolong muda-mudi kami untuk dapat terus mewartakan kebenaran dan berita kebangkitan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau yang menguatkan dan menjaga kehidupan mereka ya Tuhan, di tengah berbagai lingkungan dan kapasitas mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani. Berkatilah ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di luar, di tengah-tengah dunia.
Engkau menolong mereka untuk dapat menghayati dan selalu menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi kebangkitan kepada orang-orang di sekitar mereka. Engkau memberikan mereka hikmat, sukacita selalu. Bagi orang-orang yang terpanggil di tengah-tengah pelayanan publik, Engkau yang menolong mereka di pemerintahan, di dalam pendidikan, dalam pelayanan kesehatan, dan dimanapun tempat mereka melayani, Engkau senantiasa memberi mereka kekuatan dan pertolongan selalu. Kami berdoa untuk orang-orang yang harus menderita, yang mengalami berbagai macam persoalan, baik secara pribadi, keluarga, sosial, apapun bentuknya Tuhan. Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyafaat untuk mereka yang sedang berkesusahan. Engkau yang menghibur, Engkau yang menolong. Bagi mereka yang kehilangan orang-orang terdekat akibat bencana, akibat kesusahan, kesulitan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan tetap memandu, memimpin hidup mereka untuk melewati semua itu di dalam iman kepada Kristus yang bangkit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, warga GKE DKI Jakarta khususnya, sesepuh-sesepuh kami yang membutuhkan selalu uluran tangan Tuhan untuk terus dapat mengalami kemurahan Tuhan di masa tua mereka. Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan mereka. Bagi yang sakit, Engkau pulihkan, kiranya dapat mereka menjadi saksi atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati negara kami, negeri ini ya Tuhan, Republik Indonesia, di tengah berbagai tantangan, situasi yang seringkali membuat kami khawatir dan takut akan masa depan kami. Ya Tuhan, Engkau memimpin para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri dan pelayan-pelayan publik yang berkarya, bekerja keras untuk dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan bagi bangsa ini. Engkau yang untuk menolong mereka, memberikan mereka hikmat, sukacita dalam mengerjakan tugas dan panggilan mereka. Seperti mereka melakukannya itu bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang ya Tuhan. Kau pimpin mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan menyatakan bahwa kami membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan kami mohon juga pertolongan-Mu agar kami dapat terus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Meskipun harus menghadapi berbagai macam kendala, tantangan, dan kesulitan, Engkau sumber pertolongan kami. Doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan menyebut nama Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta, dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer melalui nomor rekening atas nama jemaat GKE DKI Jakarta. Adapun nas pengantar persembahan untuk kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Allah sumber segala berkat, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Banyak hal-hal, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami,
Itu semua membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kiranya Tuhan, apa yang ada pada kami pada saat ini, yang kami berikan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur kami, dapat dipergunakan secara bertanggung jawab untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh hidup dan kehidupan kami, setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, seluruh hidup kami, semuanya sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, inilah hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi bersama pelengkap Kidung Jemaat 203, Ada Damai Sejahtera Allah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita. Bangkit, serukan nama Yesus, dan kukan bangkit.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.